Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Halo anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke anak-anak, kita baca bacaan berikut ini. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Lihat pada gambar di sana ada ya. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tahukah kamu bagaimana perjalanan dari arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang ada di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah, untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel ini disusun secara berderet. Nah anak-anak, jadi ini ada contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu senter. Rangkaian disusun seri itu pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga ditemui pada lampu-lampu yang ada di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, lihat pada gambar di sana ada nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Jawabannya yaitu di halaman 4, baterai nomor 1 sebagai penyuplai arus listrik, 2 reflektor memfokuskan cahaya lampu senter. Ketiga, logam penghantar, yaitu untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan keempat, saklarnya untuk menghubungkan atau memutuskan dari arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, ini jawaban dari halaman 4 ya, yang ada di buku cetak kalian. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nomor 1, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampunya menyala? Jadi posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampunya. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya lagi harus terhubung ke terminal lampu, sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, ya, saklarnya harus dalam kondisi yang terhubung. Nomor 2, apakah komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu yang ada di rumah? Jadi kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari konsleting ya. Nah, tuliskan proses dari perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter ya, secara rinci dan berurutan ya.
Dalam keadaan normal, lampu senter mati jika saklarnya dihidupkan. Arus listrik yang tersimpan pada baterainya akan mengalir dari terminal positif ya, baterai menuju saklarnya. Lalu arus listrik yang akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senternya menyala. Dari lampu ya, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterainya. Begitu seterusnya akan berhenti jika saklarnya dimatikan. Oke anak-anak, ini ada jawaban dari halaman 7 kalian. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Jadi sebelum ada listrik mengambil air menggunakan timba. Setelah ada listrik cukup menggunakan pompa air elektronik. Sebelum ada listrik penerangan yang kurang pada malam hari. Setelah ada listrik penerangan malam yang cukup karena ada lampunya. Sebelum ada listrik tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Setelah ada listrik bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada telepon. Sebelum ada listrik menyejukkan diri dengan kipas manual. Setelah ada listrik menggunakan kipas angin elektrik atau AC ya. Sebelum ada listrik menghaluskan bumbu itu dengan cara ditumbuk. Setelah ada listrik kita menghaluskan bumbu dapur dengan blender elektrik ya. Nah, jadi di sini ada tabelnya pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kita ya. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik ya. Dulu pakai timba, sekarang pompa air. Dulu pakai lesung, sekarang pakai blender. Dulu kipas, sekarang kipas elektrik, kipas manual dengan kipas elektrik, lampu minyak, sekarang lampu listrik. Dulu pakai kentongan sebagai komunikasi, sekarang menggunakan speaker ya. Ini kehidupan sosial budaya sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Oke anak-anak, kita ke pembelajaran 2. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik, bukan? Nah, banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Lalu bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, Michael Faraday ini menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan dan dapat terbantu. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, anak-anak, ini adalah kunci jawaban halaman 11 sampai 12 ya. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Yaitu ada kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk Edo? Yaitu listrik mendukung kegiatan Edo ketika malam hari. Nah, selanjutnya jadi bermanfaat juga menyalakan lampu untuk penerangan. Listrik berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Dan mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Nah, begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita, bukan? Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Nah, kalian pasti pernah mengalami yang namanya pemadaman listrik, lampu padam. Nah, apa yang kalian rasakan saat itu? Ya, jadi saya merasa terhambat ya ketika melakukan sesuatu kalau tidak ada listrik, apalagi ketika malam hari kegiatan belajar pun jadi bermasalah, kurang maksimal ya. Selanjutnya ini adalah kunci jawaban halaman 12 sampai 13. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya iya, sudah, karena dengan bersekolah dia bisa mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, lihat pada gambar, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya sudah, karena orang tuanya mau mendengarkan pendapatnya. Oke, selanjutnya lihat pada gambar di sana. Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jawabannya belum, karena di sana teman-temannya sedang membuli dia, ya, membuat dia merasa takut. Perhatikan pada gambar lagi di sana, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sudah belum? Jawabannya belum, karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, tidak mempedulikan anaknya, ya. Oke, di sini ada tabel apa saja yang mempengaruhi dari hak kita. Seperti contoh hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Jadi hak di rumah kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya. Hak di sekolah kurangnya kesadaran dari pihak sekolah tentang kewajibannya. Sedangkan di masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya, ya. Hal yang lain yang mempengaruhi hak yaitu konflik di rumah tangga. Lalu kalau di sekolah kurangnya dana keuangan dari sekolah. Lalu di tengah masyarakat konflik dari masyarakatnya sendiri. Hak di rumah
yang mempengaruhi, contoh salah satunya yaitu kondisi fisik. Sedangkan di sekolah kurangnya perhatian dari pemerintah, di masyarakat kondisi fisik dan status sosial. Ini sesuai dengan tabel jawabannya ya. Oke anak-anak, mari kita baca bacaan berikut ini. Setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, bukan menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah dari pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Oke anak-anak, kita ke pembelajaran 3. Nah, kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil dalam mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuan-penemuannya. Lalu, siapakah tokoh dari penemu di bidang olahraga? Tahu tidak jawabannya? Nah, anak-anak, jadi bacalah bacaan berikut ini untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang tokoh penemu tingkat dunia ya. Yaitu James Naismith ya. James Naismith ya, lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami oleh murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin tiba. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal dengan nama bola basket pada 15 Desember 1891 ya. Nah, anak-anak, di sini ada slide terakhir, teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Jadi, teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam dan terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca kita tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Ya. Nah, teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, pembukaan, deretan penjelas itu isi, dan penutupnya kesimpulannya. Jadi bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penderetan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Sedangkan bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik yang dijelaskannya. Nah, ini ya, teks eksplanasi ilmiah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak informasi yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita kelak nanti ya. Terima kasih semuanya.